Halo semuanya, aku Danu dan kali ini aku akan mereview satu produk handphone yang dibuat oleh Samsung, yaitu Samsung A55 5G. Jadi kebetulan ini HP saya, jadi kita review. Jadi untuk Samsung A55 5G ini layarnya itu mempunyai ukuran 66 inci ya, 66 inci dan Super AMOLED 120 Hz serta dilengkapi dengan Gorilla Glass Victus Plus ini bagian belakang ini sangat keras ya. Loh, dengerin. Ini keras, jadi kalau jatuh ya aman sedikit lah, mungkin cuma retak dikit. Lalu di HP Samsung A55 5G ini dilengkapi dengan 4 kamera, yaitu ada kamera depan dan 3 kamera belakang serta ada flashnya ya guys. Dan untuk portnya di sini ada lubang cas, dan atas bawah itu udah dual speaker. Jadi suaranya itu keluar dari atas dan dari bawah. Lalu di sebelah kanan, nah kanan ini ada tombol power dan tombol volume. Kamera belakang itu ada kamera, nah ini di kamera belakang itu ada kamera utama dan ultra wide makro. Kalau ini ada kamera depan juga, ini ukurannya 32 megapiksel. Lalu untuk kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide nya sekitar 12 megapiksel serta kamera makronya 5 megapiksel. Dan HP Samsung A55 5G ini baterainya itu 50.000 mAh dan fast charging 25 watt. Dan fitur lain dari si HP ini, dia itu sudah IP67, tahan air atau debu, eSIM, dan Samsung Knox Vault serta frame-nya aluminium. Untuk sistem operasinya ini Android 14 dengan One UI 6.1. Jaminan 4 kali OS update. Lalu kita masuk ke memori. HP Samsung ini mempunyai RAM 8GB, ada yang 12GB. Lalu untuk storage 128GB dan 256GB. Dan serta ada micro SD hingga 1 TB. Dan ini berbeda dengan pendahulunya yang menggunakan frame plastik ya. Galaxy A55 kini menggunakan frame aluminium solid dengan potongan flat key island pada area tombol. Nih, nggak kelihatan yuk. Nggak apa-apa. Lalu bagian depan dan belakangnya sudah dilapisi kaca pelindung tangguh Corning Gorilla Glass Victus Plus. HP ini juga mengantongi sertifikasi IP67, artinya aman jika terkena debu atau kecemplung ke dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit. Layarnya tadi saya sudah menjelaskan ya, layarnya itu berukuran 6,6 inci dengan panel Super AMOLED yang memiliki warna sangat kontras dan hidup.
berkat refresh rate-nya 120 Hz, transisi menu, dan kalau dibuat scrolling media sosial terasa sangat mulus ya. Lalu untuk layar dari Samsung A55 5G ini layarnya berukuran 6,6 inci dengan panel Super AMOLED yang memiliki warna sangat kontras dan hidup ya, berkat refresh rate 120 Hz, dan ada transisi menu dan scrolling media sosial terasa sangat mulus karena dilengkapi dengan Vision Booster. Layar ini terlihat tetap jelas dan terang benderang bahkan saat digunakan di bawah terik matahari langsung, karena kecerahannya bisa mencapai 1000 nits. Lalu untuk performa HP Samsung A55 5G ini, dapur pacunya ditenagai oleh Exynos 1480 berarsitektur 4 nanometer yang efisien dayanya. Menariknya, sektor grafis digawangi oleh GPU Eclipse 530 berbasis teknologi AMD RDNA 2. Kombinasi ini memberikan peningkatan performa grafis hingga 32% dibandingkan generasi sebelumnya. Samsung juga memperbesar sistem pendingin atau cooling system hingga 74% lebih luas agar HP tidak cepat panas saat dipakai push rank game berat seperti Genshin Impact atau Mobile Legends. Lalu untuk keamanan, HP Samsung ini dibekali Samsung Knox Vault bersertifikasi IL5+ berbasis perangkat keras terisolasi untuk mengamankan data krusial seperti PIN, pola kunci, kata sandi dari pertasan. Selain itu, Samsung juga menjamin 4 kali pembaruan versi Android dan 5 tahun pembaruan keamanan, yang membuat HP ini sangat awet untuk investasi jangka panjang. Untuk HP ini ada sedikit kekurangan ya. Saya itu kalau pas pegang HP gini itu rasanya agak tidak nyaman karena ini loh, pinggirannya itu tajam. Sedangkan di Samsung sebelum A55 5G ini itu kan melengkung. Nah, kalau ini tajam. Jadi kalau digenggam itu agak kayak ada yang ganjel gitu. Jadi kalau ingin genggaman nyaman, pakai casing silikon atau casing-casing lainnya, supaya karena ini kan tajam, jadi agak gak nyaman kalau dipegang. Sekarang kita coba untuk kameranya ya. Langsung saja kita buka kamera. Tunjukkan hasil foto Iya. Coba kita foto lagi. Dan ini hasil untuk kamera belakangnya ya guys. Jernih, tidak pecah. Ini tadi pakai ukuran 12 megapiksel. Dan ini juga bisa 50 megapiksel ya guys. Nah, hasilnya mirip sih, cuma lebih jernih yang 50 megapiksel. Lalu ini untuk lux kamera depan. Nih, kamera depan tadi ini 12 megapiksel dan 32 megapiksel. Lalu untuk video kamera belakang ini cukup stabil ya. Ini coba saya ngerekam sekeliling.
Dan kita lihat hasilnya, ini hasilnya cukup stabil, tidak gempa ya, dan jernih juga. Jadi ini karena ada lampu, jadi kayak ada bayangan-bayangannya gitu. Cukup bagus untuk kameranya, soalnya stabil. Jelas ya. Untuk videonya ini bisa UHD, FHD, dan HD. Untuk yang UHD ini mentok di 30 fps. Sedangkan yang FHD, Full HD itu bisa sampai 30 ke 60 fps. Jadi geraknya lebih halus. Nih, sangat halus ya guys. Lalu ada juga yang HD. HD ini fps-nya 30 fps untuk hemat ruang ya. Nih. Coba kita ini. Dan ini untuk foto itu sudah ada fitur 0,5-nya. Ini untuk satu kali seperti ini. Ini satu kali terus 0,5. Lalu juga ada foto live-nya ya. Ini sebentar. Foto live-nya seperti ini. Gila, keren. Untuk khusus untuk Samsung ini mereka kalau menjual HP mereka tidak mereka hanya menjual kabelnya aja kayak gini. Mereka hanya menjual kabel, sedangkan untuk kepalanya atau adaptor itu harus beli sendiri. Untuk casnya seperti ini. Ini casnya Type C semua ya. Ujung kiri Type C, ujung kanan Type C. Type C semua. Dan untuk adaptornya itu kalian harus beli sendiri guys. Ini itu waktu itu harganya saya beli 300.000. Dan saya nggak tahu kenapa Samsung itu jualnya terpisah ya. Kenapa nggak sekalian, saya juga nggak tahu. Jadi kalau kalian beli di box itu hanya ada HP sama ini kabel ini, sedangkan adaptor itu kalian beli sendiri. Nah, lalu untuk ini HP-nya itu agak lumayan berat. Untuk beratnya itu karena ini terbuat dari bahan yang keras ya, beratnya itu 213 gram. Jadi agak berat ya, karena materialnya itu sudah pakai kaca premium dan frame yang sangat kokoh. Bagi sebagian orang HP ini akan terasa agak berat karena sangat tebal ya guys. Sama pegangannya ini kurang nyaman sih kalau nggak pakai case. Oh iya, kecepatan casnya itu dibilang agak lambat ya. Fast chargingnya mentok hanya di 25 watt. Untuk mengisi dari 0% ke 100 itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 apa 1 jam 15 menit gitu. Di saat merek lain udah menawarkan ngecas full dalam 30 sampai 40 menit, Samsung masih merasa agak lambat di sektor ini. Lalu kita masuk ke harga dari Samsung ini. Unit ini tuh beragam. Ada yang varian 8 GB, terus 128 GB itu 5 juta sampai 5.200.000. Lalu untuk yang 8 GB 256 itu 5.500.000 sampai 6 juta sampai 7 juta juga pernah.
7 juta itu pernah, terus turun jadi 6.500.000. Lalu varian RAM 12 GB sama 256 itu kisaran 7 jutaan lebih dikit. Kalau second itu paling di 4.100.000 atau nggak sampai 5 juta. Lalu jangan lupa untuk chargernya juga, itu kan harus beli sendiri. Kira-kira ya 200-300 seperti yang saya bilang tadi. Dan kalian belinya di toko Samsung ya, jangan beli di toko lain karena takutnya nanti dapat yang KW. Jadi untuk kesimpulan HP Samsung A55 5G ini, HP ini sangat layak terutama jika kamu mencari HP kelas menengah yang seimbang di semua sektor dan punya build quality tangguh yang awet untuk pemakaian hingga 4 hingga 5 tahun mungkin ke depan. Ya ini Samsung A55 5G. Mungkin cukup ya review HP kali ini. Sampai ketemu lagi di review barang lainnya. Motherfucking design all right now.